yipa. Ada sesuatu yang keluar dari diri Allah. Kalau kita menghembuskan udara atau meniup udara, kita menarik oksigen dulu, baru kita tiup. Tetapi kalau Allah yang menghembuskan, ada sesuatu yang keluar dari diri Allah. Ini yang disebut nismat hayim. Nismat hayim. Kalau manusia dikatakan serupa dan segambar dengan Allah, harus dilihat dari unsur ini, bukan fisik. Tetapi tentu seandainya Allah memilih bentuk apa yang terbaik untuk makhluk, yang terbaik yang dia mau, pasti bentuk ini. Sebab ini yang dipandang paling baik, saudaraku. Seandainya Allah suruh memilih bentuk apakah yang terbaik untuk satu bentuk makhluk yang diciptakan, pasti pilih bentuk ini, saudara-saudara. Pasti bentuk ini. Nah, inilah roh dari Allah. Kalau dalam Ibrani, kita baca buka Ibrani, pasal 12, ayat 9. Ibrani 12, ayat 9. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Ayah kita yang sebenarnya itu ayah secara fisik, yang melahirkan kita secara fisik pula. Terus, kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh? Bapa segala roh. Allah itu Bapa kita, saudara. Di dalam makalah kita, saudara menemukan penjelasan mengenai Allah adalah arsitek, agenda khusus Allah Bapa, ketaatan satu orang, ketaatan sebagai bukti kemenangan, teman. Oleh sebab itu roh yang ditaruh Allah ini diharapkan kembali kepadanya. Alkitab mengatakan debu kembali ke tanah, daging kembali dalam debu, ya, debu kembali ke tanah, the dust of the ground. Tetapi roh kembali kepada yang mengaruniakan, Nathan, kembali kepada dari mana ia berasal. Dari mana dia berasal, saudaraku sekalian. Oleh sebab itu kalau kita membaca Yakobus pasal yang keempat, ayat yang kelima, mari baca. Yakobus 4 ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Roh yang ditempatkan di dalam diri kita itu bukan roh Allah, roh manusia. Mungkin saudara di dalam Alkitab menemukan R huruf besar, R huruf kecil. Huruf yang sebenarnya itu tidak ada huruf kecilnya. Semua uncials, semua huruf sama. Kalau di situ kemudian ada R besar, R kecil, itu penafsiran si penterjemah. Aslinya nggak ada huruf besar, huruf kecil, semua uncial sama. Nah, roh yang ditempatkan dalam diri kita diingini dengan cemburu, dengan cemburu. Saya udah periksa aslinya, artinya diingini dengan sangat kuat, sangat kuat. Bicara soal kecemburuan itu bicara soal menuntut hak. Menuntut hak. Kalau seorang ibu cemburu kepada suami, berarti ibu itu masih cinta suami. Kalau istri sudah mengendaki perceraian, tidak cinta lagi, suami jalan dengan nona-nona lain yang kayak nano-nano, please sono. Jadi kalau masih cemburu itu masih cinta.
Papi, kenapa kamu pulang malam terus? Lembur kuring. Atau kalau suami cemburu kepada istri, itu berarti masih cinta. Mi, kenapa sih kalau naik ojek kamu terus sama si Parno? Ada banyak tukang ojek tapi kamu Parno melulu. Ya papi, mosok kamu cemburu? Mau cemburu sama tukang ojek, Pi? Banyak tukang ojek tapi yang satu ini naiknya enak, yang lain siksak. Kalau dia mak nyut gitu loh. Jadi aku nggak tegang kalau sama Parno. Ya kamu nggak tegang, nggak siksak, hatiku yang siksak. Jadi kalau cemburu itu berarti masih cinta. Tuhan itu cemburu karena roh ini berasal dari Dia, harus kembali kepada Dia. Ayat 1 dibaca, Pak. Kalau cuma baca ayat kelima main comot salah. Ingat, pendeta yang sesat rata-rata main comot Alkitab. Misalnya, kan model pendeta khotbah, kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepada kita. Bangsa mana yang diberikan ke kita? Ayat itu mestinya untuk Israel, Pak. Kalau saudara melihat bangsa itu, bangsa nggak pernah punah. Lembaga-lembaga keuangan dunia di tangan orang-orang Yahudi. Nggak Bill Gates, nggak Onassis. Orang-orang Yahudi. Tidak boleh diartikan orang Kristen. Orang Kristen mana? Jakarta siapa? Nah, ini main comot Alkitab tanpa melihat konteksnya. Ada ayat yang mengatakan ketika Allah memulihkan Sion, lalu pendetanya berkata tahun ini tahun pemulihan. Siapa yang suruh? Dia karang-karang suka-suka tuh. Nah, orang Indonesia itu senang dibohongi. Kan praktek perdukunan model begitu. Wah, seneng nih pemulihan ini. Nggak boleh. Makanya kalau pendeta gampang ngomong dapat visi. Hati-hati. Visa visi. Lihat konteksnya. Sekarang kita konteksnya ya, supaya adil. Ayat 1 dibaca. Yakobus 4 ayat 1. Ya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Ya. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat 4. Nah, saudara lihat, apa yang masuk di mata, masuk di telinga, itu mewarnai jiwa. Jiwa ini mewarnai hati nurani. Hati nurani itu sebenarnya pikiran roh. Hati nurani ini suneidesis. Ini sejajar dengan kata phroneo. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Filipi 2 ayat 5-7. Sebenarnya kata pikiran perasaan itu cuma satu kata dalam bahasa aslinya, phroneo. Attitude dalam bahasa Inggris. Phroneo itu pikiran roh. Kalau pikiran jiwa, ini jiwa. Dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Di dalam jiwa ini ada pikiran, perasaan, dan kehendak, saudara. Ini diwarnai oleh jendela, yaitu mata dan telinga. Diwarnai. Pewarnaan ini akan membangun
yang namanya suara hati atau sunaidesis atau phroneo. Kalau misalnya ada kalimat, ada perintah jangan mencuri. Kalau cuma 1-2 kali, orang masih ragu-ragu nyuri enggak ya? Nyuri enggak ya? Tapi kalau terus mendengar perintah jangan mencuri, jangan mencuri, jangan mencuri, dia sampai nggak bisa nyuri lagi. Itu sudah menggurat, menggores di dalam hati nurani, dalam roh. Ini roh. Ini daging. Ini jiwa. Oke, saya kasih gambar yang lebih jelas ya saudara. Lebih jelas mungkin lebih bagus. Jadi ini jiwa. Ada pikiran, perasaan, kehendak, oke? Ini mata. Telinga. Ini roh. Roh manusia, roh. Ini daging. Bapak Ibu ingat bagaimana terjadinya jiwa itu? Ketika sperma, benih laki-laki, ketemu benih perempuan namanya ovum, menjadi zigot. Nanti kita kembali ke situ. Ini misalnya benih laki-laki, ini benih perempuan, ketemu, jeret, jadi zigot. Ini tidak kelihatan. 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, mulai jadi besar. 9 bulan. Jadi bayi. Tubuhnya ada nggak? Ada. Rohnya ada nggak? Jiwanya belum lengkap. Maka belum punya malu, belum bisa menghitung, pikirannya belum bisa menghitung, perasaannya belum malu, kehendaknya belum lengkap. Paling kalau aus, kalau basah, kalau nggak diem. Seiring dengan bertambahnya umur 2 tahun mulai tahu, umur 2 tahun setengah mulai kenal aku Upi marah, Upi mau main, umur 4 tahun Upi malu, jiwanya mulai berkembang. Nah kalau dari kecil jiwanya diwarnai dengan benar, maka si Upi ini akan jadi manusia yang baik. Kalau jiwanya diwarnai dengan gambar yang jelek, juga jelek saudaraku sekalian. Jadi kalau ini jiwa, ini mata, ini telinga. Kalau diwarnai dengan kebenaran Injil, dari kecil maka sekolah minggu itu penting. Ini diwarnai. Nah nurani ilahinya kan tergambar di sini. Nah orang percaya itu saudara, dia menerima Roh Kudus. Roh Kudus menuntun kamu kepada segala kebenaran. Tidak mengambil alih kesadaran manusia. Ini daging. Kalau yang masuk ini keinginan-keinginan dunia, tadi kan keinginan-keinginan kan, nggak dapat dia, akhirnya ini rusak, ini hitam. Ini namanya persahabatan dengan dunia. Baca ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah kalau yang didengar itu enak loh, terhormat jadi orang, naik mobil itu enak, punya rumah bagus itu enak. Ini masuk, ini jiwanya diwarnai, ini sirkuit dalam jiwa. Sirkuit jiwa ini akan ini roh, tubuh, jiwa, roh ini akan tergambar perkara-perkara dunia. Sampai tingkat dimana menghujat roh artinya nggak bisa diperbaiki lagi. Nah sekarang kalau orang Kristen bertobat usia 30-40 tahun, saya dengar firman, pembaharuan pikiran. Merubah ini perlu waktu lama. Kalau cuma kalimat jangan mencuri 1, 2, 3 kali, orang masih bisa mencuri. Tapi kalau dengar terus setiap kali, kenapa tidak mencuri, kenapa nggak boleh mencuri, apa akibatnya, sampai tidak bisa mencuri. Kesucian itu bukan tidak berbuat dosa,
Kalau suci tidak berbuat dosa itu masih belum kesucian. Kesucian Kristen itu tidak bisa berbuat dosa. Karena menggurat secara mendalam. Kalau orang melihat kecelakaan, jeder. Kalau punya nurani yang dari kecil baik, aduh ibu, ayo bu sini bu, tasnya bu. Aduh, minggir bu, minggir. Pak, mari pak, motornya dipinggirin. Punguti barang-barang berantakan. Pak, panggil plat merah. Itu orang yang suka nolong, otomatis itu. Betul nggak saudara? Betul nggak? Tapi ada yang begini, begitu kecelakaan, jeder. Dompetnya mana? Itu nuraninya udah rusak. Dia nggak mikir itu nolong orang, tapi yang mikir dompet. Nah nurani Anda sekarang apa? Lihat rumah bagus, aduh rumahnya. Bakat masuk neraka kamu. Lihat mobil bagus, aduh kalau punya rumah gitu, mobil gitu, aduh indahnya, duniawi. Jangan punya keinginan. Saya ngomongnya juga belum sempurna. Saya ini belajar. Sekarang juga, aduh kok belum mati-mati juga saya. Kita harus belajar mati sebelum mati. Lihat mobil bagus dulu, aduh enak ya. Sekarang mulai tidak. Matikanlah aku Tuhan. Matikan ku setiap hari. Agar dapat memuliakan namamu dalam roh dan kebenaran. Seperti Yesus yang taat dan rendah hati, bahkan mati di salib. Seperti Yesus, ya Bapa, ubah hidupku, turuti semua firman. Pendeta itu bisa bedakan ini dolar, ini rupiah. Artinya bisa bedakan. Pendeta bisa bedakan ini cantik, ini geradakan. Itu mulus, itu bolot. Ini manusia. Kalau nggak dilatih untuk mati, bahaya. Kalau Anda pendeta di kampung naik turun gunung ketemu monyet, tapi pendeta Jakarta naik turun mobil ketemu orang kaya, orang cantik, lebih dekat neraka. Lebih dekat neraka, saudara. Orang bilang, wah di kota enak melayani. Lebih dekat neraka kami ini. Kalau nggak punya keberanian, waduh. Makanya kalau anak-anak sekolah kitab, jangan pengen di kota terus. Dikirim ke daerah, nggak mau om. Atau udah dikirim balik lagi. Kenapa? Bukan panggilan saya. Kenapa di kota banyak duit, mata air, di kampung air mata. Jangan mati sebelum mati. Mematikan ini nggak gampang, Pak. Duit kita keluarkan gampang, tenaga gampang, tapi kalau daging, dosa nggak gampang. Seperti kita melepaskan nyawa. Kalau sudah kenikmatan daging, kita seperti melepaskan nyawa. Tapi kalau saudara sudah punya tekad mau, bisa. Matikanlah aku Tuhan, matikan ku setiap hari. Lihat nona-nona cantik, nggak gampang, nggak gampang. Harus berani, sakit rasanya, tapi proses ini harus kita alami.
Dulu ya saudara, mungkin 13-14 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu, masih ingat sekali itu peristiwa saya. Rehoboth Ministry belum berdiri, saya masih khotbah di satu gereja yang Jumat itu banyak, satu hari sudah 9 sampai 11 kali hari Minggu. Jadi pada waktu pertengahan minggu saya masih ingat di Kelapa Gading Sport Club. Ada 2 orang pria membawa wanita cantik, dia pernah main sinetron, rambutnya merah, waktu jarang wanita rambutnya merah, dia udah merah. Mulus pipinya, umur 30-an 29. Dia bilang, Pak ini tolong didoakan, saya doakan Tuhan. Saudara tahu, begini tiba-tiba dia jatuh. Jatuhnya bukan begini, tapi yes, sehingga orang di belakangnya jatuh. Itu di dekat ruang makan. Nggak tahu saya. Terus pulang dari, saya mau datang ke gereja. Satu kali saya turun dari ini tangga gereja, langsung parkir pas di depan. Gitu, Pak Pendeta, doakan saya. Ya lagi kebaktian, saya doakan asal gini. Pulang kebaktian banyak orang kan, dalam nama Yesus Tuhan tolong. Cupluk, jatuh lagi. Wah, roh jinahnya kuat saudara. Saya baru tahu belakangan. Jadi dia itu duduk terus, nungguin saya terus, SMS saya terus. Saya kasih nomor telepon saya. Dia teleponnya jam 11 malam ke atas. Saya mesti yang jatuh saudara. Saya bersyukur Tuhan lindungi saya. Cantiknya bukan main saudara, sungguh. Saya bisa bedakan ini dolar di rupiah saudara. Ini manusia. Ini mobil mewah, mobil obrok-obrok, saya tahu saudara. Saya bisa bedakan itu mulus, itu geradakan. Tapi saya memilih Tuhan. Makanya hari ini juga belum selesai perjalanan kita. Harus selesai sampai akhir. Matikanlah aku Tuhan. Saya pernah datang di jalan di Jakarta, ada persekutuan doa, banyak orang menado di sini. Habis kebaktian itu kan bisa cium-ciuman pipi. Lalu saya ada om-om yang besar, itu kayak cari mangsa gini. Kebetulan saya di pojok duduk ngeliatin, dia begini nih. Terus dicari cewek yang cakep begitu, terus gini. Buset, ini tua-tua keladi. Makin tua makin kurang ajar. Itu betul, banyak kan yang ada banyak menado. Nggak boleh cium pipi, bukan nggak boleh, boleh, tapi dalam kekudusan dan ketulusan. Iya, jadi jangan nanti, jadi kalau di mall-mall itu kan ada banyak wanita-wanita yang mau menggait om-om, apalagi saya masih begini ya, tau, masih ganteng gini maksudnya, ya kan? Mana suka pakai pakaian rapi kayak anggota DPR, saudara. Sekilas kayak Murdiono. Iya. Itu kadang-kadang saya di mall ada wanita muda yang gini. Nah saya kan ada jemaat ribuan saudara. Jemaat yang saya layani kan minimal 6.000. Jadi kalau ketemu yang gitu ya saya harus senyum. Sopo ya. Hati-hati, kadang-kadang kita lagi naik mobil pelan-pelan di halte bis itu mau menghentikan. Kalau udah malam-malam hari. Harus tegas, najis. Tapi lihat dulu siapa orang, jangan nanti ponakan kita, sepupu kita, om, najis. Wah. Daging ini loh jahat banget ini. Kalau udah kompromi dengan keinginan, susah melepaskannya. Tapi kita mau lepaskan. Nggak ada yang sempurna di antara kita. Kalau kita ada keterikatan, yuk step by step, bisa. Seperti Yesus yang taat dan rendah hati, bahkan mati di salib. Seperti Yesus, ya Bapa, upah hidupku, turuti semua firman-Mu. Kalau ada hamba Tuhan yang jatuh dan Anda tahu, jangan percakapkan dia, jangan bongkar-bongkar rahasianya. Panggil, nasihati, lindungi, pulihkan. Bukan dijatuhkan. Karena nggak ada hamba Tuhan yang berjanji mau berzina,
Nggak ada orang yang cita-citanya mau berzina, nggak ada. Kalau jatuh itu karena manusia berdosa yang melekat dalam diri kita, kita harus angkat. Nggak boleh kita jatuhkan. Bahkan saya ada jemaat yang istrinya 2. Saya tidak usir dia, tetap di situ. Sampai saatnya salah satu mesti mengalah. Saya dikritik, Pak itu 2 istrinya, biarin. Orang dia punya istri 2 sebelum bertobat, sekarang mau pilih yang mana bingung, saya nggak bisa paksa. Duduk dulu, biar dengar firman. Nggak boleh. Saya tahu itu salah, tapi nggak boleh main geprak begitu. Amin, saudara. Ayo kita angkat, kita lindungi, kita jaga. Nggak ada orang begini, cita-citaku masuk penjara, cita-citaku nyolong, korupsi, nggak ada. Iblis yang merusak. Kita harus lindungi orang-orang ini demi kemuliaan Tuhan, keselamatan jiwanya. Dan kalau bisa kita terus mencegah jangan sampai orang jatuh. Pola berpikir yang benar itu bisa membuat orang meninggalkan dosa secara rela, bukan dipaksa. Kalau agama lain, lempar batu lah, hukum fisik. Enggak, Kristen enggak mengajar begitu. Dengar firman, ini sirkuit ini dirubah. Kalau saudara mau jadi orang yang betul-betul diselamatkan, itu begini, saudara. Ya, ini kalau roh, ini jiwa, ini tubuh atau daging, ini mata. Pembaharuan pikiran terjadi terus. Terjadi terus. Sirkuit kebenaran di sini. Ini membangun pengertian rohani. Begitu lihat rumah bagus, yang dikatakan rumah di surga lebih bagus. Begitu lihat penderitaan, dunia memang bukan rumahku. Itu otomatis, kan nuraninya jadi nurani ilahi. Lihat jiwa-jiwa yang terhilang, aduh Tuhan, aku mau menangkan jiwa-jiwa ini. Punya duit banyak, gimana aku mengembangkan pelayanan. Bukan bagaimana saya punya rumah baru, punya mobil bagus. Tidak ada begitu. Banyak orang-orang Kristen, duit banyak, mobil tambah mewah, rumah tambah bagus. Bukan salah. Kalau Tuhan suruh silahkan, kalau tidak, kamu nyolong milik Tuhan. Kalau bantu gereja, mak cerit-cerit. Kalau jalan-jalan ke Eropa, jalan ke luar negeri, puluhan juta, ratusan juta. Ya ilah. Sampai saya itu yang bergitar tahu. Dulu kalau ada orang kaya, saya ngelirik gini, wah bisa dipakai Tuhan ini. Saya tidak mau. Sekarang. Dulu begitu, wah bisa dipakai ini. Terus saya ya pakai pendekatan yang baik. Akhirnya saya jadi jablay, jarang dibelai. Jablay itu pelacur, jual diri saya untuk dia. Sekarang enggak. Berapa kali orang kaya raya berkata, Pak Eras apa kabar? Baik. Pak Eras bisa bantu apa? Semua baik. Ada masalah? Enggak. Kalau you membantu jangan bacot, dibantu aja. Pakai acara bacot begitu ngapain? Enggak ada. Saya baru khotbah di satu kelompok bisnismen, tapi para pemimpinnya. Lalu waktu keluar ada konglomerat yang pernah kenal saya, Peres, nomor teleponnya kita ngomongnya. Oke, kalau itu ada nomor telepon saya ada di pimpinan. Yuk, jangan dia minta nomor telepon saya kasih dengan gampang, yang lain tidak. Ada urusan apa sama orang kaya ini? Saya nggak mau tersinggung Allah bapakku. Kalau ketemu orang kaya, ketemu pejabat tinggi rasanya senang amat. Tidak, Allahku lebih besar dari siapapun. Potongan kiri mental bangsawan. Dan potongan bangsawan mental kiri. Amin. Amin. Kita pede aja bu, pede aja pak. Jangan takut. Allah kita lebih besar dari siapapun. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Saudara belum lama ini melihat, hari ini kemarin pernikahan putra dari Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Hatta Rajasa. Lebih luar biasa ketika Pangeran William dengan Kate, Middle Kate. Wih, luar biasa. Tapi saya kasih tahu, pelantikanmu menjadi anak-anak Allah di kerajaan Allah di surga lebih dahsyat dari apapun. Jangan ingini dunia. Ini yang membuat engkau rusak. Aku belum punya rumah, aku belum punya mobil, aku belum cukup duit. Asal makan pakaian cukup, dan Anda akan diberkati Tuhan lebih dari itu. Artinya asal makan pakaian cukup adalah di luar yang saya pakai, di luar yang saya kenakan, di luar apa yang saya makan, aku rela dipakai oleh Tuhan.
Nggak ada hitungan sama Tuhan, saudaraku. Lagu ini saya tulis ketika saya mendapat satu penglihatan tahun 1992, 93, 94, saya lupa. Lagu ini pernah dinyanyikan oleh Teguh Talita, Mawar Simorangke, Diosiar Putra, Gloria Trio, dan siapa lagi. Lagu ini ketika saya mendapatkan penglihatan di tahun 1999 sekian. Dari tahun 1977 saya melayani Tuhan, saya berkorban untuk pekerjaan Tuhan, jadi seorang hamba Tuhan. Dia dikirim kemana saja nurut, rela nggak makan seharian, rela puasa. Tapi ketika saya mau jadi pendeta, bisa punya duit, punya mobil, saya lupa penderitaan itu. Saya naik mobil Toyota Crown. Saya bangga, walaupun itu tersimpan dalam hati. Dulunya saya setia banget, biar nggak makan tetap melayani. Begitu kumpul duit berubah loh otak saya. Sampai satu malam Tuhan kasih penglihatan. Ada lemari yang kotor. Lalu dikeluarkan barang-barangnya. Ada bangkai tikus, baju-baju busuk, baju kotor keluarkan busuk. Lalu ada suara mengatakan begini, hatimu ini seperti ini, kamu seperti ini. 3 bulan saya tidak khotbah. Tuhan larang saya khotbah. Saya duduk diam. Saya tidak khotbah. Padahal waktu itu saya lagi laris, lagi kenceng-kencengnya khotbah. Hari Minggu bisa 9 sampai 11 kali yang tadi saya ngomong. Sini khotbah langsung lari, langsung lari. Bayangkan saudara, Mercy ya, itu masih 7 juta itu. Mercy mewah 7 juta itu kreditnya. Penghasilan saya waktu itu sudah 25-23 juta rupiah. Saya bisa beli Mercy. Saya tahu tidak baik juga Mercy terlalu mewah, tapi Toyota Crown Corolla saya naik. Saya bertobat 3 bulan tidak berkhotbah, saya bertobat. Saya tulis lagu ini. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Nah, kalimat ini yang penting. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Nah, kalimat ini paling luar biasa. Kalimat ini paling luar biasa, saudara. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Saya mulai bertobat tahun 95, 96, 97, menanjak lagi karir saya. Saya lupa lagi, saudara. Saya lupa lagi. Gila ya manusia itu ya. Tahun 2000 Rehoboth Ministry berdiri. Dalam setahun 2000 jemaatnya. Betul nggak Pak? Diceker tuh 2000. Baru setahun 2000. 2001 ulang tahun pertama, usus buntu saya pecah. Usus buntu itu taruhnya mestinya ke bawah. Kalau diangkat gini langsung sakit. Saya nggak sakit. Tempat dan bentuknya unik. Jadi saya diangkat gini nggak sakit. Sampai saya masih khotbah. Nggak kuat khotbah, duduk di kursi sambil khotbah. Lalu usus buntu itu. Malah mau pergi ke retret, ditelepon sama pengerja aktivis. Pak, udah disiapkan ini. Dokter Pak datang ke sini, saya balik dengan begini-begini. Ternyata usus buntu.
Selasa masuk rumah sakit, Rabu meriang, pecah. Pecah. Hari Kamis ketahuan pecah di endoskopi sana sini baru tahu. Saudara, saya mengerang setengah mati karena udah mau masuk paru-paru. Antibiotik bukan diminum, dimasukkan seluruh supaya nggak ada ini apa namanya, nggak ada apa keracunan. Hari Kamis mau dioperasi, Jumat nggak sadarkan diri. Sabtu ulang tahun Rehoboam yang pertama. Tuhan kasih ingat, kamu kalau begini bisa rusak. Dari tengah antara hidup dan mati itu, saya dibawa ke satu suasana. Kalau saya bilang itu satu hal lahiriah tersalah, seperti mimpi dan penglihatan. Agak panjang tapi intinya begini. Ketika saya di satu tempat, saya mulai bertanya, di mana Tuhan? Lalu dikasih tahu, itu Tuhan Yesus. Saya nengok wajah Tuhan Yesus, pria yang kekar, bukan seperti digambar, kekar. Lalu saya memandang, saya cium kakinya. Karena waktu saya masih hidup, saya berkata kalau saya mati nanti, aku mau cium kaki Tuhan. Dan aku katakan tugasku telah selesai. Ketika aku cium kakinya, waktu saya masih hidup saya bilang akan cium kaki yang berlubang paku. Dan aku katakan tugasku telah selesai. Walaupun saya ya gak sempurna, tapi cinta Tuhan saya memang dari muda luar biasa. Waktu saya cium kaki Tuhan, Tuhan seperti berkata begini, melayani aku ndak begini, Eras begini. Tapi begini-begini itu gak jelas. Sampai akhirnya Tuhan mundur, saya mau ikut Tuhan, Tuhan menoleh, seperti berkata, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Saya diam. Itu saat yang paling mengerikan, karena saat itu, saat dimana saya tidak tahu gimana balik ke tubuh. Jadi, loh, saya di mana? Gimana saya balik ke tubuh? Itu mengerikan sekali. Kalau ada seperti suara, jatuhkan dirimu itu. Ada kayak uap, kayak asap berwarna-warni gitu. Saya jatuhkan diri saya, langsung siut. Saya seperti terhentak itu. Di tempat tidur di sini semua selang. Orang pertama yang saya ingat siapa? Istri saya. Saya baru, Mam. Bukan begini, Ras, begini. Itu tahun 2001, saudara. Tapi saya memahami kebenaran 2008, 2009, 2010. Baru saya mengerti begini-begininya itu. Saya nggak mau ikut-ikut pendeta yang ketemu Tuhan. Tapi betul-betul saya mengalami itu. Karena dokter yang merawat saya kebetulan itu temannya Pak Teja. Saudaranya dia bilang begini, pendetamu itu udah mati mestinya karena kardiogram udah lurus, muncul lagi. Jadi panjang ceritanya. 3 bulan saya nggak khotbah, ngarang lagu ini masih belum kapok juga. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajar ku tak ingini apapun. Nah, akhirnya begitu doanya. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu. Ini kalau keinginan macam-macam nih rusak. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana. Jadi kalau ada ibu-ibu yang tinggal suami, nggak usah nunggu dia pulang. Dia nggak pulang nggak apa-apa. Ada ditipu orang sekian banyak duitnya, biar lupakan. Miliki sejahtera jiwamu, asal engkau masih memiliki Tuhan Yesus Kristus, sahabat yang menemani kita di kekekalan. Amin. Kita bahagia loh punya Tuhan Yesus. Jangan ikut hanyut dengan orang-orang di sekitar kita yang namanya punya kenormalan kewajaran hidup. Kita akan tak bahagia kok bisa menikmati makan, minum, jalan-jalan, renang, olahraga dengan sahabat teman kita. Kita happy. Kalau ini kebenaran, ini kebenaran, ini akan terwarnai dengan kebenaran, ini akan dikubur. Jiwa pun yang berkait dengan tubuh akan dikubur, tapi phroneo akan abadi. Ini yang diberi tubuh kemuliaan. Orang nggak ngerti itu. Jiwa berkaitan dengan tubuh. Nanti Pak, ini akan dikubur.
jiwa pun akan terbawa. Tetapi di roh ada nurani yang tergambar di sini, akan dapat tubuh kemuliaan. Ini prestasi terakhir di dalam froneumu, dalam sunaidesismu di sini. Satu hari kelak nanti kalau saya berkesempatan, saya akan khotbah soal suara hati Tuhan, hati nurani. Kalau tidak sempat, buku saya sampai, alamat yang jelas. Kalau Anda bisa beli, nggak bisa saya kasih gratis. Sempat kurang 2 menit, saya mengakhiri. Namun sebelum saya mengakhiri, mohon dengar, saya mau ngomong satu kalimat. Jika ada perkataan dan sikap saya yang kurang memberkati Bapak Ibu, saya minta maaf. Tuhan berkati.